Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Delia Paramita. Nah, kali ini aku lebih tepatnya akan membahas tentang model pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran itu? Model pembelajaran itu dapat diartikan sebagai rancangan pembelajaran yang memperlihatkan atau menerapkan pola tertentu. Nah, dari pola tertentu yang diterapkan tersebut akan dilihat kegiatan antara siswa dengan gurunya. Nah, sumber belajar yang diterapkan juga sangat menunjang proses pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, dari model pembelajaran dibagi menjadi 4 rumpun. Rumpun yang pertama ialah rumpun pengolahan informasi. Nah, rumpun pengolahan informasi ini merujuk pada prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu mulai dari cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan, cara menyelesaikan masalah, cara mengenali masalah tersebut, cara mengidentifikasi masalah, dan cara mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari rumpun pengolahan informasi dibagi menjadi 7 model. Nah, model yang pertama ialah berpikir induktif. Nah, model berpikir induktif ini sendiri memiliki tujuan untuk membentuk kemampuan berpikir induktif siswa yang akan diperlukan dalam proses akademik dan juga kehidupan secara umum. Yang kedua ialah model latihan inquiry. Nah, model latihan inquiry sendiri bertujuan untuk atau membantu siswa untuk berpikir sebab akibat dan berani mengajukan pertanyaan sesuai topik dan tepat. Yang ketiga ialah model konsep attainment. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan konsep dan membantu siswa untuk belajar lebih efektif lagi. Yang keempat ialah model strategi mengingat dan menerima informasi. Model ini dirancang untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pembelajaran dan cara-cara membantu siswa baik secara individu dan berkelompok dalam mempelajari informasi atau konsep yang telah didapat sebelumnya. Yang kelima ialah perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini bertujuan untuk membantu guru dalam pembentukan kemampuan berpikir siswa, khususnya untuk berpikir lebih logis lagi, karena kemampuan ini dapat diterapkan pada kehidupan sosial dan pengembangan moral. Yang keenam ialah model Advanced Organizer. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi dalam kapasitas untuk membentuk dan menghubungkan dengan pengetahuan baru yang didapat pada struktur kognitif yang telah ada. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ialah Synetics. Synetics ini dirancang untuk membantu siswa Brexit dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan-pandangan baru terhadap suatu topik berdasarkan banyak hal dari lapangan-lapangan yang telah didapat. Karakteristik dari pengolahan informasi ini menekankan pada siswa agar mempunyai kemampuan pengolahan informasi, mulai dari pemecahan masalah dan lain sebagainya. Rumpun yang kedua ialah rumpun pembelajaran individual. Nah, rumpun pembelajaran individual ini memfokuskan pada pengembangan pribadi. Nah, model ini menekankan pada proses mengkonstruksi dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembentuk makna. Nah, dari pembelajaran individual ini terdapat 4 model. Yang pertama ialah model pengajaran non-direktif. Nah, model ini menekankan pada kemitraan antara guru dan siswanya. Guru berusaha membantu siswa untuk memahami perannya dalam pendidikan mereka sendiri. Model ini juga menekankan pada pembentukan kemampuan belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri.
Yang kedua ialah model latihan kesadaran. Nah, model ini berguna untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang dalam mengeksplorasi dan menyadari pemahaman diri mereka sendiri. Yang ketiga ialah model sistem konseptual. Nah, model ini dirancang untuk meningkatkan kompleksitas pribadi dan fleksibilitas pribadi sendiri. Yang keempat ialah model pertemuan kelas. Nah, model ini ditujukan untuk pengembangan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok yang lainnya. Karakteristik umum model pembelajaran individual ini yaitu dua. Yang pertama ialah proses pendidikan sengaja diusahakan untuk memungkinkan seseorang dapat memahami dirinya sendiri dengan baik. Dan yang kedua ialah memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian pada diri sendiri. Rumpun yang ketiga ialah rumpun pembelajaran sosial. Nah, rumpun pembelajaran sosial ini menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Kedudukan dari belajar di sini adalah bahwa perilaku kooperatif tidak hanya merupakan pemberian semangat sosial, tetapi juga intelektual. Nah, sebaliknya, tugas-tugas yang sering dilakukan dalam kehidupan sosial dapat dirancang untuk meningkatkan belajar dan keakademisan. Dari rumpun yang ketiga ini dibagi menjadi 3 model. Model yang pertama ialah model partner in learning atau biasa disebut sebagai kerja kelompok. Nah, model ini bertujuan untuk agar siswa bisa belajar secara berkelompok dengan teman-temannya yang lain, mungkin dengan kepribadian yang berbeda atau dengan sifat yang berbeda. Nah, dari model ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah yang baru. Yang kedua ialah model jurisprudential. Nah, model ini dirancang untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu-isu berpikir secara jurisprudential atau jurisprudential sendiri berarti tentang ilmu-ilmu hukum manusia. Yang ketiga adalah model role playing atau bermain peran. Nah, model ini juga dirancang untuk mengajak siswa dalam menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang menjadi sumber dari penyelidikan itu. Nah, rumpun pembelajaran interaksi sosial menitik beratkan pada pengembangan kemampuan kerjasama dari para siswa dan juga berdasarkan masalah-masalah sosial yang diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan-kesepakatan bersama. Rumpun yang terakhir atau rumpun yang keempat ialah rumpun pembelajaran perilaku. Nah, rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, dan modifikasi perilaku atau perilaku terapis. Model pembelajaran ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuklah pola perilaku yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dari rumpun yang keempat atau rumpun model pembelajaran perilaku terdiri dari 4 model. Yang pertama ialah mastery learning, direction interaction, dan social learning theory. Nah, model ini menjadi bahan-bahan yang akan dipelajari siswa dipecah dalam unit-unit yang sederhana sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Nah, yang kedua ialah model self-control. Nah, model pembelajaran ini mengandalkan pada bagaimana siswa harus berperilaku dan siswa belajar dari dampak perilaku yang telah dilakukannya. Yang ketiga ialah model learning from simulation.
Nah, dalam situasi tertentu, individu akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan-masukan yang telah diterima dari lingkungannya. Mereka akan menata lingkungannya dan pola-pola responnya dengan masukan-masukan yang telah didapat sebelumnya. Yang keempat ialah model the condition of learning. Nah, model ini menekankan pada hasil belajar. Jadi, model ini diharapkan mendapatkan hasil-hasil yang bagus dari sebelumnya. Nah, rumpun ini menitik pusatkan pada perilaku yang terobservasi dan metode serta tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan yang telah didapat dari pribadi tersebut. Sekian informasi tentang model pembelajaran serta rumpun-rumpun pembagiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.